Ya, soal yang pertama kan soalnya berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, pertama-tama saya berikan apa itu teori belajar behavioristik. Merupakan teori belajar yang menjelaskan adanya perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa sebagai hasil proses pada pembelajaran. Nah, pada teori belajar behavioristik ini mengutamakan adanya stimulus dan respon. Nah, kemudian teori kognitif sosial adalah teori yang memunculkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia pengetahuan memperoleh aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Kemudian teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan dari diri sendiri. Nah, di mana konstruktivisme ini ingin memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk belajar menemukan sendiri tentang kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuannya yang telah ada di dalam dirinya secara nyata. Nah, guru di sini bertindak sebagai fasilitator. Ya, sekian. Ya, terima kasih Muhammad Toha. Saya sebagai topi kuning akan menyampaikan sisi positif dari beberapa teori-teori belajar ini. Nah, yang pertama dulu teori belajar behavioristik ini. Teori behavioristik ini kalau menurut saya sendiri memang sesimpelnya seperti ini. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, karena aliran behavioristik ini menunjukkan atau prosesnya itu lebih ke proses belajar, belajar karena dia tadi yang sederhananya dari yang tidak bisa menjadi yang bisa. Kemudian teori ini juga sangat membutuhkan seperti stimulus ataupun respon dari pendidik. Misal seorang guru memberikan nasihat, kemudian penguatan lain pada saat pembelajaran, kemudian yang ditujukan untuk membentuk karakter seorang peserta didik tadi. Kemudian dari prosesnya nih, proses stimulus ini tidak dapat diamati. Kalau menurut tidak dapat diamati karena yang diperhatikan ini adalah perilakunya, perilakunya. Kemudian lanjut untuk perubahan apa tadi? Nah, perilakunya yang perubahan tingkah lakunya maksud saya. Nah, kemudian lanjut untuk teori belajar kognitif ini. Nah, teori belajar kognitif ini juga sangat perlu kita gunakan di pendidikan, juga sering kita gunakan ini. Karena pada teori kognitif ini kita berbicara tentang bagaimana seorang pendidik ataupun guru itu membangun kemampuan berpikir peserta didik itu yang bisa kita mulai dari diri sendiri kemudian terhadap lingkungannya. Pada teori ini menandai bahasanya manusia ataupun peserta didik ini mendapatkan cara baru terhadap informasinya yang dia dapatkan. Kemudian dengan teori ini perubahan tingkah laku itu bisa diamati. Itu bedanya dengan yang behavioristik tadi. Kemudian untuk teori belajar konstruktivisme. Untuk teori konstruktivisme ini memang ini yang mungkin berkaitan dengan model-model pembelajaran sepertinya ya. Karena pembentukan pengetahuan ini terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Nah, misalnya
pada saat proses pembelajaran, siswa maupun guru itu terlebih dahulu untuk membangun pengetahuannya dulu, seperti misalnya bisa kita bangun melalui refleksi pembelajaran, persepsi pembelajaran, kemudian teori ini juga berlandaskan dengan pembelajaran kontekstual, artinya sesuai dengan apa yang di sekitar peserta didik ataupun di sekitar sekolah, dengan sedikit demi sedikit membangun pengetahuannya tadi. Kemudian teori ini juga dapat kita gunakan untuk menemukan bakat seseorang siswa, kemudian menambah pengetahuannya, kemudian teknologinya juga, dan pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi siswa itu sendiri. Itu mungkin untuk masih ada satu ya, humanistik, masih ada humanistik. Tiga atau tiga aja lah. Mungkin di sini sampai di sini dulu yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya untuk menanggapi dari sisi topi hitam, nah, silakan. Oh ya, menanggapinya tuh di sini Ulun menjelaskan tentang dari topi hitam, yaitu tentang kesulitan, maksudnya tuh atau ada kendala yang terkait teori yang sudah dijelaskan tadi. Ada 3 teori behavioristik, sosial, kognitif, dan apa tadi satunya? Konstruktivisme. Yang pertama yaitu tentang behavioristik, di mana behavioristik ini teorinya tadi dijelaskan oleh Saudara Miftahul Shalihin, yaitu oleh Saudara Toha tadi, tentang adanya hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini kadang berkaitan untuk pembentukan karakter peserta didik, yang dimana terkadang juga diperlukannya adanya hukuman. Ada beberapa dampak dari hukuman apabila hukuman tersebut diberlakukan. Misalnya ada pengaruh hukuman itu hanya bersifat sementara apabila diberlakukan saat hukuman tersebut diberlakukan saja, terkadang tidak memiliki efek jangka panjang. Tetapi apabila dilakukan secara jangka panjang, itu akan lebih mengenai ke dampak psikologis dari peserta didik apabila mendapat hukuman dalam jangka panjang. Kemudian dari adanya stimulus dan respon, dan kemudian terkadang adanya hukuman yang diberlakukan, terkadang apabila seorang anak yang sering dihukum menjadi anak yang mencari cara lain agar dia bisa bebas dari hukuman. Misalnya si anak tahu kalau dia melakukan ini akan mendapat hukuman, tapi dia jadi cari cara lain, ibaratnya kalau bahasa kita tuh ngeles biar tidak dapat hukuman. Kemudian dari penjabaran behavioristik itu, seperti yang bahan yang setelah saya baca tadi, menurutnya di situ ada ketidaksetujuan. Ada yang tidak setuju dengan adanya hukuman, ada juga yang beranggapan bahwa hukuman itu berbeda dengan penguatan negatif. Karena di dalam behavioristik itu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini ada yang beranggapan tidak sama dengan hukuman, seperti itu. Dan sedikit kekurangannya dari behavioristik ini karena berhubungan dengan stimulus dan respon, ada yang beranggapan bahwa apa yang dihasilkan itu seperti tidak bebas, seperti tidak berkembang, dan terkesan seperti robot. Maksudnya itu otomatis apabila kita melakukan A, maka hasilnya akan B, seperti itu. Kemudian untuk konstruktivisme.
Untuk teori konstruktivisme ini merupakan teori yang bentukannya dari hasil sendiri ya. Dari hasil sendiri artinya berpusatnya itu pada diri kita sendiri, tidak menerima transfer ilmu, tetapi lebih berfokus atas apa yang kita lakukan. Maksudnya itu dari anak sendiri yang melakukan, yang merangkai, yang membentuk dalam dirinya sendiri apa yang sudah dia lakukan dan dia merangkai dalam konsepnya dia sendiri. Menurut saya kekurangannya di sini apabila anak tersebut tidak memiliki rasa rasa ingin tahu, ingin mencoba, kemudian berani mencoba, maka mungkin anak akan sedikit kesulitan dalam teori konstruktivisme ini. Karena ini bergantung pada anak itu sendiri, bukan dari kitanya. Tapi sebagai pendidik, kita menjadi fasilitator seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada kognitif sosial. Kognitif sosial ini berhubungan erat dengan pengaruh lingkungan. Seperti yang kita tahu, pengaruh lingkungan itu tidak hanya bagi anak-anak, bagi kita yang dewasa pun sangat berpengaruh sekali. Terkadang sama seperti misalnya kita berteman dengan orang baik, maka hasilnya akan baik. Kalau misalnya memang lingkungannya positif, tentu akan menghasilkan anak yang positif juga dari adabnya, mungkin dari sopan santun, perilaku lain sebagainya. Tetapi apabila anak tersebut, walaupun anak tersebut itu mempunyai bibit unggul, maksudnya itu dari sopan santunnya bagus, seperti itu, akademiknya bagus, seperti itu, tetapi berada di dalam lingkungan yang kurang mendukung, maka mungkin akan terjadi penurunan juga untuk anak tersebut karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, karena perilakunya sangat dipengaruhi oleh apa yang dia lihat sehari-hari, dan mereka itu menjadi pengamat yang bagus seperti itu. Jadi apa yang mereka lihat dan mereka akan lakukan. Itu saja, bila ada yang bisa ditambahkan silakan ditambahkan. Sekian, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Maida. Selanjutnya untuk yang topi hijau. Nah, topi hijau tadi Mbak Lia ya. Ya, silakan pada Mbak Lia. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemegang topi hijau, yaitu yang akan mencari solusi tentang teori-teori yang ada di pendidikan. Sebenarnya semua teori-teori pendidikan itu semuanya bagus, berfungsi membantu mengarahkan pendidikan guna menemukan solusi terhadap masalah pembelajaran yang akan dihadapi. Namun ada semua teori juga memiliki kekurangan masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Menurut saya, teori yang sesuai atau ideal untuk saat ini di abad yang 21 ini menurut saya teori konstruktivisme, karena di situ siswa mampu untuk melihat dan memahami keadaan yang nyata, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang nyata atau konkret. Jadi menurut saya yang paling ideal, teori yang paling ideal untuk digunakan saat ini yaitu teori konstruktivisme. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Lia Permatasari. Pada intinya tadi yang ideal itu yaitu konstruktivisme untuk sesuai dengan abad zaman sekarang ya Mbak Nula. Budiana. Selanjutnya kepada Saudari Mildawati dipersilakan sebagai topi merah. Mohon maaf sebelumnya. Topi merah nih apa tadi? Itu emosi kah atau? Sebenarnya kalau
kita baca di sini memang ada emosi di sini yang ini. Cuma kan emosi di sini mungkin apa ya? Emosi. Marah gitu, memang sesuai dengan warnanya. Tapi apa ya? Masih Izin bingung menambahkan, sih ya. amunnya menurut ulun emosi itu bukan berarti marah, tetapi merupakan ekspresi. Maksudnya tuh kadang kita bisa emosional. Perasaan kita emosional itu kadang kita nangis pun disebut emosional. Maksudnya tuh emosi itu bukan hanya marah, tetapi cara kita mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita. Bisa misalnya sedih, marah, misalnya lagi senang, seperti itu. Maksudnya tidak berfokus pada Terus marah hilang. yang difokuskan adalah tentang perasaan. Perasaan kan banyak jadinya. Jadi ada yang senang, sedih, atau apa yang terkait dengan teori tersebut. Nah, itu aja. Ya, bagus. Oke. Silahkan lanjut. Kalau menurut ulun lah tentang teori behavioristik nih, itu kan suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, itu tergantung juga loh, misalnya saat di lapangan tergantung dengan perasaan gurunya itu, padahal kada bagus pang lo kalaunya mut-mutan gurunya mengajar. Nah, itu pasti sangat berpengaruh untuk hasil yang diberikan kepada peserta didik. Melewati proses itu tadi antara stimulus dan respon. Nah, bagaimana stimulusnya diberikan akan berdampak ke responnya, hasilnya. Nah, ya. Kemudian teori konstruktivisme itu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini, merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini kalau menurut saya bagaimana seorang pendidik itu menciptakan sesuatu makna dalam pembelajaran untuk mengajarkannya kepada peserta didik. Bagaimana pendidik itu bisa dengan mohon maaf. Santai aja, Bapak. Kreatif kan maksudnya atau apa? Bagaimana seorang guru itu memberi sebuah pelajaran yang kreatif kepada peserta didik sehingga kan bisa membangun pengetahuan peserta didik itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian teori kognitif sosial, nah menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Banyak itu berkaitan dengan lingkungan sosial peserta didik. Nah, misalnya di dalam kelas itu ada nih peserta didik yang kurang yang suka berkelahi, misalnya suka mengganggu temannya. Nah, itu kan merupakan contoh sosial yang tidak baik, contoh perilaku yang tidak baik. Nah, sehingga kita sebagai guru itu harus bisa memberikan dia pengarahan, memberikan dia nasihat agar perilaku yang dia lakukan itu menjadi baik. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah Saudari Medawati. Mungkin di sini kalau topi biru ada, topi biru ini sebenarnya sebagai kontrol proses ya, pemimpin diskusi sebenarnya nih. Namun seandainya ada yang masih kurang ataupun masih kurang jelas, mungkin topi biru ini bisa menyerahkan kembali kepada si topi hijau, pemilik topi hijau. Nah, tapi kalau menurut
menurut saya sendiri rasanya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Namun tidak menutup kemungkinan bagi si topi hijau apabila ada yang ingin ditambahkan silakan. Mungkin bisa saya serahkan dulu kepada si topi hijau, pada Muhammad Toha, saya persilahkan. Kalau mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin ada tambahan. Kalau yang nggak ada kedua. Kalau ada yang mau menambahkan tentang topi merah tadi, Ada sejak jam itu sudah fungsinya. Hingga topi hijau apakah ada yang ditambahkan? Tadi peran topi hitam tadi siapa? Topi hitam Maida. Hebat. Topi hitam pendapatnya setuju saja lah lawan yang pendapat topi terakhir tadi itu. Sesuai aja itu tuh, karena memang apa ya, dari segi itunya tuh pasti ada kurang dan lebihnya, dan itu kan menurut pendapat pribadi juga. Ulun setuju aja juga, itu sepertinya tuh berkesinambungan aja kayak gitu. Nah, kalau dirasa semua sudah setuju, kalau gimana kalau kita lanjutkan di nomor 2? Boleh, silakan. Eh? Langsung dibahas atau waktu dulu untuk mencari bahan dulu atau gimana? Kalau aku pribadi sebagai topi putih sudah menyiapkan bahan, Bang. Yang lainnya gimana? Berarti lanjut ya. Yang lain bagaimana? Ulun belum. Ya udah kalau gitu kita beri waktu Ulun belum. tambahan. Beri waktu berapa menit? Ada 5 menit kah? Lebih kah? Ya. Ya. Cobalah. Ya. Masih.
Bagaimana kawan-kawan? Siap. Apakah sudah bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan, tapi kalau misalnya ada kurang-kurang bisa ditambahin. Ya. Nah, efektifkan waktu kita. Ya, silakan. Ya, di sini saya sebagai topi putih akan memaparkan fakta yang ada. Dengan soal berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, sebelumnya saya jelaskan apa saja prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang ke-8, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Nah, pada dasarnya, model-model pembelajaran yang bisa terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yakni ditemui dalam pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry, model jigsaw, kooperatif scripting, dan model investigasi kelompok. Ya, demikian fakta yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Toha. Saya sambung sebagai topi kuning. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Muhammad Toha, dan tadi juga sudah disinggung oleh Lia Permatasari pada pembahasan yang sebelumnya, bahwa memang dalam abad 21 sekarang model ataupun teori konstruktivisme ini yang paling cocok dengan sekarang, karena sesuai dengan namanya itu konstruktivisme. Konstruk artinya kan dibangun, membangun. Nah, artinya di teori ini lebih mengedepankan siswa sendiri yang membangun membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kemudian idenya tadi kan, ide teori ini bahwa proses belajar itu merupakan proses pengonstruksian pengetahuan. Nah, seperti itu tadi. Kemudian ini juga dapat menjadi sebuah solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan dengan kehidupan yang realistis, karena dihadapi langsung oleh siswa itu sendiri yang sifatnya lebih kontekstual. Kemudian nah, dalam hal ini siswa membentuk interpretasi mereka sendiri terhadap data ataupun fakta dengan beberapa model-model pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Muhammad Toha tadi, seperti group investigation ataupun inquiry dan sebagainya. Jadi di situ siswa itu mencari siswa yang lebih aktif, apa yang sifatnya nyata dalam di sekitarnya dengan konteks yang relevan, kemudian menanamkan pembelajaran dan konteks pengalaman sosialnya dalam tujuan untuk membangun pengalaman dan pengetahuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ataupun saya tanggapi secara positif untuk model pembelajaran konstruktivisme ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke topi merah.
topi hitam kepada Saudari Maida. Iya, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Toha dan Saudara Miftahul Solihin. Di sini saya sebagai topi hitam ingin memberikan sedikit pandangan terkait kemungkinan kendala yang ada dalam model-model pembelajaran konstruktivisme. Terkait yang telah disampaikan atas bahan yang saya cari dan saya dapat, ini terkait dengan prinsip konstruktivisme, di mana tadi prinsip konstruktivisme itu merupakan pembelajaran yang tidak bisa ditransfer. Kemudian pembelajaran itu sangat bergantung pada individunya masing-masing, di mana dia sendiri yang membentuk konsep atas apa yang mereka alami, seperti itu. Dalam kasus ini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru, saya melihatnya sangat berpengaruh, maksudnya harus sistematis, di mana pembelajaran sebelumnya sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang akan datang. Di mana apabila pembelajaran yang awalnya misalnya kurang maksimal, maka kemungkinan untuk kedepannya pun hasilnya juga akan kurang maksimal. Terlebih dalam prinsip aktivisme ini memang harus, menurut saya harus sistematis dan banyak melakukan persiapan, di mana seorang guru memang perlu mempersiapkan berbagai hal, terlebih apabila misalnya dalam model pembelajaran konstruktivisme ini menggunakan CTL atau Contextual Teaching Learning, di mana dalam model ini mengaitkan materi terhadap keadaan nyata, maksudnya itu dengan kondisi nyata peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengaitkan dan bisa mengkonstruksikan dalam konsepnya sendiri apa yang keterkaitan antara materi pembelajaran dengan yang ada di sekitar mereka. Nah, menurut saya sebelum ke situ pasti guru sebagai fasilitator harus mempersiapkan. Banyak yang harus dipersiapkan dari misalnya lingkungan belajar, misalnya seperti itu. Kemudian tentang persamaan pemahaman tentang peserta didiknya harus disamakan dulu persepsinya agar mereka bisa mengkonstruksikannya seperti itu. Terlebih dalam kondisi ini banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya ada dari dalam dan juga dari luar. Misalnya kalau dari siswa, itu tadi terkait tentang rasa ingin tahu siswanya tinggi nggak. Apabila rasa ingin tahu siswanya kurang berminat, pasti ada sedikit pembelajaran proses yang tidak maksimal. Kemudian partisipasi gurunya pun sebagai fasilitator sangat menentukan hasil bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Apabila gurunya tidak mempersiapkan dengan matang, tentunya tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Dan ini tidak mesti dalam satu pertemuan. Maksudnya untuk membentuk lingkungan yang sesuai, yang menunjang dalam proses pembelajaran itu harus disiapkan dengan matang oleh guru tersebut. Mungkin intinya sebenarnya itu saja. Yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Kepada Saudari Maida, langsung aja ulun serahkan ke topi hijau. Pada Saudari Lia Permatasari, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Saya sebagai topi hijau, dari pemaparan teman-teman yang saya tangkap, inti dari model konstruktif itu yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa tersebut. Jadi solusi yang saya sarankan yaitu guru bisa memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar
guru bisa memberikan berbagai konteks yang ada di sekitar lingkungan siswa, bisa di keluarga, masyarakat, ataupun di sekolah. Penugasan juga yang diberikan jangan terlalu rumit. Bisa aja misalnya waktu pembelajaran siswa diajak keluar ruangan untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan berinteraksi satu sama lain, misalnya saling mewawancarai. Di situ siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Mungkin itu saja dari saya. Intinya pengalaman yang didapat siswa itu akan lebih berkesan untuk siswa tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih pada saudari Lia Permatasari yang sudah memaparkan dari sisi topi hijau. Nah, untuk selanjutnya langsung aja diserahkan kepada saudari Medawati selaku topi merah. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, mengenai pembelajaran konstruktivistik. Memang itu berkaitan langsung ya dengan lingkungan sekitar, dengan alamnya terjadi dengan lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar. Nah, di dalam pembelajaran konstruktivistik itu kan mereka itu berkelompok-kelompok. Otomatis semua peserta didik itu juga akan ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga murid itu nggak ada yang merasa bosan, nggak ada yang merasa diharani kayak itu. Nah, jadi aktif ikut terlibat di dalam proses pembelajaran. Dan juga kita sebagai seorang pendidik juga bisa menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Nah, entah itu bisa ngambil dari YouTube atau dari mana kayak gitu, sehingga siswa itu merasa tertarik dalam pembelajaran itu juga. Nah, apabila dengan menggunakan model-model pembelajaran itu kan bisa juga membuat siswa itu menjadi lebih bersemangat, lebih ceria, sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan dengan menarik lah ibaratnya tuh, nggak bosan. Kalau menurut saya itu saja sih ya. Kalau mau ada yang menambahkan silahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Medawati. Mungkin dari topi hitam mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Ini menurut pandangan saya dari yang banyak model pembelajaran yang bisa kita lakukan dalam teori konstruktivisme ini. Berbagai macam yang ingin saya sampaikan adalah dari banyaknya itu mungkin dapat membuat anak menjadi senang dan segala macam, tapi yang harus tidak dapat tidak dapat kita anukan juga yaitu tentang pengelolaannya, karena pengelolaan kelas apabila ingin menggunakan model pembelajaran itu sangat berpengaruh. Mungkin maksud kita menggunakan model pembelajaran agar mereka senang, tujuan pembelajaran kita tercapai, tapi apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan kelas yang baik, maka menurut saya itu jadi kurang maksimal hasilnya. Terima kasih. Terima kasih atas. Nah, ini Ibu sudah ada masuk. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan, Bu? Ibu memantau aja dulu karena kan belum tahu isinya ya. Silakan dilanjutkan saja. Siap. Tadi sudah dipaparkan oleh si pengguna topi hitam dari Meda. Mungkin dari topi hijau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi?
menanggapi pada saudari Lia Permatasari? Silakan. Menurut saya dari paparan teman-teman tadi sudah sangat jelas. Terima kasih. Dari topi putih Muhammad Toha, ada yang ingin disampaikan ataupun ditambahkan barangkali? Ya, untuk menurut saya pribadi, untuk soal nomor 2 sudah lumayan jelas. Dan apakah ada teman lain yang ingin menambahkan atau bagaimana? Jikalau tidak ada lagi, bisa kita lanjutkan untuk memecahkan masalah yang nomor 3. Bagaimana teman-teman? Ya, boleh. Teman yang lain mungkin perlu waktu. Iya, perlu waktu. Oke, siap. Beri waktu 5 menit lagi ya. 5 menit. Siap. Izin bertanya. Ini kan soal nomor 3 itu ada 4 poin, maksudnya ada 4 anak. Itu artinya kita mendiskusikan cara memotivasi para siswanya itu masing-masing. Gitu, Pak. Kalau sependapatku kayak itu Bang, masing-masing. Soalnya ini kan disajikan kasus loh. Kasusnya tuh dengan karakteristik yang berbeda-beda loh. Terus cara kita mengatasi kasus tersebut kayak apa gitu. Nah, ya. Berarti ada 4-2 ibaratnya solusinya loh. Hanya karena kita rembukan lagi gitu kan. Ya, yang lebih detailnya ibaratnya. Iya. Oke. Ibunya Buat bertakun Bang. Ini kan misalnya kan ini loh. Kasus A kan tentunya kemampuan rendah. Aku nih sebagai topi putih penyebabnya apa? Keinginan yang rendah untuk sukses itu penyebabnya hal itu terjadi. Kan fakta kalau. Nah, itu ulun gin bingung. Ibaratnya kita tuh berembuk kayak itu kah? Yang lain kayak apa pemahamannya? Menurut ulun ini cuma mencari motivasinya aja sih. Ada lagi loh Amunnya- kayaknya. Kayaknya ada lagi pakai yang topi-topi itu maksudnya tuh lebih kayak cara kita yang efektif yang kita rembukan tuh kayak apa? Loh. Soalnya ini kompleks Bang nih masalahnya nih.
Soalnya kalau misalnya kita ambil per poin dan berdasarkan topik, kayaknya apa ya, bingung Ada juga ya nyambung. tenang. Maksudnya tuh apa yang dicari kekurangannya tuh nah apa kayak tenala. Kayak apa guys? Berarti kita bukakan aja ini, Langsung berembuk aja lah, langsung diskusi aja toh. diskusi aja kita. Mulai yang pertama ini kasusnya si Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah Iya. dan nilai yang rendah untuk sukses. Nah ini menurut kawan-kawan kita cari penyebabnya dulu, penyebabnya apa kira-kira lah. Yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan penyebabnya nih. Iya. Aku menyampaikan lah. Ya. Ya, kalau pendapatku ya, tadi kan soalnya Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Memiliki kemampuan rendah ini pertama bisa disebabkan dengan malas belajar, ataupun anak lebih suka bermain ketimbang belajar, kurang dari pengawasan orang tua, sedangkan keinginan yang rendah untuk sukses ini bisa disebabkan karena masalah yang ditimbulkan dari keluarga. Nah, selain itu, dari lingkungan masyarakat atau bisa jadi anak tersebut merupakan anak broken home, sehingga tidak mempunyai keinginan yang jelas untuk masa depannya. Itu sih kalau pendapatku. Izin menambahkan. Ya, silakan. Menurut Ulun, kalau misalnya kan Tania ini 7 tahun, kira-kira usia tersebut ada di kelas 1 SD. Ya kan? Menurut pengalaman Ulun pernah ibaratnya jadi guru pengganti yang dimana dalam kelas itu ada siswa perempuan yang memiliki kemampuannya itu memang rendah, dimana kadang untuk menulis aja per huruf kita tuh harus mengejakan per huruf agar dia bisa menulis karena masih belum bisa, misalnya buku, dia masih bingung antara buku tuh B itu B dulu, U dulu. Dan ini latar belakangnya terjadi karena mamanya sudah meninggal, kemudian tinggalnya hanya dengan ayah dan kakaknya. Tapi kakak dan ayahnya pun laki-laki, jadi ibaratnya kadang anaknya bisa kurang terurus lah ibaratnya seperti itu. Jadi kadang ada sudah kemampuannya rendah, kadang di kelas pun dia banyak minder. Minder dalam artian enggan untuk bergabung, atau terkadang teman-temannya pun merasa jadi kurang ada motivasi jadinya untuk anak itu. Untuk solusinya mungkin di sekolah itu bisa lebih diperhatikan lagi dari gurunya. Tapi terkadang kendalanya guru kan tidak bisa berfokus hanya pada siswa tersebut karena harus membagi perhatiannya terhadap siswa yang lain. Misal saja anggap di sekolah siswanya ada 20. Di antara 20 pun tidak semuanya ibaratnya memang unggul. Pasti setidaknya di situ kemarin ada 5 anak yang memang juga rendah, tapi masih bisa lah, masih di atas oleh siswa yang tersebut tadi. Tapi untuk memfokuskan kepada siswa tersebut, kayaknya kendalanya di situ. Masih kurang bisa memfokuskan, melajarinya tuh harus fokus kayak itu. Nah, ini tuh perlu perhatian aja kisahnya itu tuh, karena ibaratnya, karena dari lingkungan keluarga lah, jadi tengalih maanunya. Ya, benar-benar. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita lanjutkan apa rencananya nih supaya meningkatkan motivasinya ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke situ ada yang ditambahkan lagi kira-kira penyebabnya. Kalau nggak ada kita langsung diskusi apa rencana supaya motivasinya ini meningkat siswa yang bernama Tania ini. Ada yang ingin menanggapi atau menjawab? Ini sekedar bukan rencana sih, cuma solusi lah. Karena ini usianya masih disampaikan oleh Maida tadi,
masih ya kelas 1, antara kelas 1 kelas 2 itu, karena memang karena faktor keluarga biasanya ini yang paling kita sering temui. Yang pertama itu kita mungkin kita ketahui dulu apa penyebabnya, kita tanyakan pada keluarganya lah ataupun orang tuanya. Kalaupun ternyata si Tania ini broken home misalnya, mungkin kita bisa tanya sama keluarganya atau yang mengasuhnya. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu seandainya kita sudah menemukan penyebabnya tadi, nah di situ kita bisa sambil orang Banjar itu memusuti, memberikan ikan diri begamat, kemudiannya kamu kenapa nak jadi gini, mungkin itu. Kemudian misalnya ingin memberikan tanggapan, ulun Pak Ai, Bu Ai, Mama Abah kededa di rumah, yang ada nih aja. Nah mungkin disitulah kita bisa memberikan masukan atau motivasi kita bisa masuk di situ. Kita bilang aja kan di sini misalnya, oh kada apa-apa, nakai kalau nya ikam sorangan misalnya di rumah nih, lawan ini aja, nah ikam bujur aja sekolah nakai karena ini ikam sudah uyuh membiayai ikam misalnya kan, membiayai pian, kemudian supaya ikam sukses sekolah, nah belajar ya bujur-bujur, dan di sini kan bapak ibu guru ada aja di sekolah, kita bapak ibu bisa aja memberikan dampingan lah mungkin terhadap yang permasalahan nomor 1 ini. Mungkin yang lain ada yang menambahkan mungkin ataupun memberikan masukan. Izin menambahkan. Ya. Kalau menurut ulun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Miftahul Sholihin. Kemudian peran kita sebagai guru pun setidaknya kalau menurut saya harus memberikan rasa senang ke sekolah setidaknya. Maksudnya tuh kan kan keinginannya kemampuannya itu sudah rendah. Terus keinginan untuk sukses pun rendah, tapi setidaknya karena kita sebagai fasilitator, setidaknya kita memotivasi dia belajar hanya dengan bahwa di sekolah ini senang, belajar sambil bermain. Yang terkadang kalau misalnya kita terlalu kasar atau terlalu sinis dengan anak tersebut, karena anak tersebut bisa enggan untuk ke sekolah, tapi setidaknya anak itu turun ke sekolah pun sangat syukur, kita bimbing pelan-pelan karena tidak semua anak bisa dapat dipaksakan, kita memaksimalkan peran kita sebagai guru. Nah, itu saja. Ya, bagus, luar biasa. Mungkin Lia ada punya pendapat lain mungkin? Iya, saya sedikit menambahkan. Jadi setelah mencari penyebab anak tersebut, kenapa kurangnya motivasi, mungkin setelah sudah tahu penyebabnya apa, bisa kita dengan mencari solusi, mencari minat bakat anak tersebut. Kita cari dulu minat anak tersebut, itu apa, misalnya dia suka menggambar, bisa kita selipkan pembelajaran lebih banyak menggambar atau lebih difokuskan anak tersebut untuk menggambar. Itu kita sebagai guru pembelajaran mencari metode yang tepat buat pembelajaran agar anak tersebut termotivasi, misalnya anak tersebut semangat buat belajar pembelajaran yang kreatif. Itu saja sih. Bagus. Terima kasih. Saudari Milda, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ditambahkan? Yang menambahkan sedikit, saya setuju aja sama pendapat dari teman-teman, solusi yang diberikan juga. Ya pada intinya, apabila kita menemukan seorang anak yang seperti Tania tadi, kita datangi orang tuanya, walinya.
kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada atau bekerja ya, kita bicarakan baik-baik, apa, kenapa. Terus solusinya ya selain dari kita minta kita berikan solusi kepada walinya, bagaimana sekira anak itu di rumah termotivasi untuk belajar, di sekolah juga kita berikan dia pemikiran, kita berikan dia mindset agar menurut anak itu sekolah itu asik gitu. Setuju sama Ibu Maida tadi ya, kalaunya sekolah itu sambil bermain itu asik ya, menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Saudari Maida. Tambahannya mungkin Muhammad Toha ada yang disampaikan lagi? Sebelum kita lanjut ke ya, untuk saya pribadi tidak ada yang disampaikan lagi pada topik nomor 3A. Bagaimana yang lain? Siap. Iya, bisa kita percepat aja diskusinya. Yang penting kita sudah dapat itunya aja. Kalau sudah 5 menit, tinggal 5 menit lagi, Jar. Nah, untuk Samuel ini. Nah, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Ini apa maksudnya lah? Mungkin ada yang paham ini maksudnya? Izin. Silakan. Silakan, Milda. Bisa ditambahkan lah. Ini menurut Ulun, kan Samuel ini ibaratnya seorang anak laki-laki yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya. Ibaratnya menjaga harga diri itu ibaratnya ini gengsian. Ya kadang sih maksudnya itu ini tuh gengsian. Tapi padahal ini tuh misi takutan dua, misalnya ini gagal, tapi ini gengsi lawan kawanannya yang lain. Ibaratnya amunnya ini gagal tuh rasa tercoreng harga dirinya kayak itu. Hendaknya tuh selalu jangan gagal, selalu berhasil kayak itu kira-kira. Karena ibaratnya umur 10 tahun ini anak kisaran kelas 5 atau kelas 4 SD yang ibaratnya masih rasa enggan mengakui kekalahan kayak itu. Oke, yang lain mungkin terima kasih dari Maida. Yang lain seperti Lia, Muhammad Toha, silakan untuk Maida ada yang ingin disampaikan? Kalau Ulun lah izin menambahkan. Ini menurut pengalaman aja lah, pengalaman Ulun nih, waktu ngajar di kelas 3, ada salah satu murid lakian 2 tuhnya tuh bisa dibilang pintar loh, pintar di kelas, masuk kelas 3 besar kayak gitu. Terus misalnya dalam pelajaran tuh ada yang pelajaran yang Inya tuh kada mengerti, pasti Inya tuh kayak menangis, sedih kayak itu, nah kayak sangkal kayak itu, nya hendak bisa terus, hendak dapat 100 pokoknya. Nah misalnya Inya menggawi tugas tuh lo kada dapat 100, misalnya di bawah lah pada 70, nya menangis. Nah kayak itu solusinya ya kita berikan itu aja Pang, nasehat sekiranya tuh kada apa-apa pian kada sempurna terus, setiap manusia kan pasti ada titik lemahnya kayak gitu. Silahkan ditambahkan. Silakan yang lain. Ya, ya sebentar. Atau kalau ada mungkin lanjutkan. Menurut Ulun mungkin solusinya itu paling memberi pengertian kepada siswa tersebut bahwa ini proses pembelajaran, wajar salah, kada apa-apa salah itu, misalnya kada dapatnya itu ya kada apa-apa. Maksudnya itu yang penting prosesnya. Lebih menekankan bahwa nilai itu bukan suatu tujuan. Biasanya menurut menyambatnya nilai itu cuma di ujung pulpen aja, tapi kan prosesnya kan yang melekat pada siswa. Kita lanjut ya? Lanjut Gin. Lanjut. Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka
mungkin mereka ini maksudnya temannya lah, mungkin lah. Ada yang Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Apakah kawannya kayaknya nih? Mungkin ada yang bisa menanggapi langsung. Saya izin menanggapi. Menurut dia, Sandra ini 13 tahun tuh kelas SMP nih, SMP ya? SMP ya? kelas 2, kelas 1. SMP. Ya, dia anaknya tenang. Berarti anaknya ini sepertinya mempunyai sifat yang egoisnya tinggi. Dia merasa pintar, makanya dia meremehkan teman-teman mereka karena dia merasa diri dia yang paling pintar. Mungkin faktornya juga dari lingkungan dia, di lingkungan keluarga dia, mungkin dia seperti itu sifatnya. Kalau solusinya mungkin lebih sering diajak berkolaborasi dengan teman-teman untuk berdiskusi. Bisa muncul tulisan nih kan nih? Ditutup lah tulisannya di hadapanmu. Breakout room 47 detik lagi. Oh, Ya. iya. Emang Nggak bisa berarti. salah. Lanjut langsung. Lanjut. Robot. Izin menambahkan, kayaknya yang Sandra tadi memang harus diajak sering berkolaborasi dengan teman biar lebih memaksimalkan dirinya kawa, meski itu tidak menganggap remeh atau harus dijerai lah ibaratnya. Ada kawan yang diremehkan tapi ibaratnya bisa lebih tinggi daripada ini. Biasanya ada efek jerak. menit waktunya. Yang menambahkan sedikit. Ya, silakan. Pada dasarnya kan tiap orang mempunyai minat atau kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak bisa untuk dijadikan patokan bahwa harus unggul di bidang ini untuk semuanya. Ya, jadi harus diberikan pemahaman. Ada yang sudah selesai? Selesai. Selesai ya. Pertanyaan kedua, apakah ada yang belum selesai? Tinggal satu soal nomor 3 yang terakhir untuk kasus keempat. Oke, baik. Ya, ini karena memang waktunya ya, jadi mungkin berikutnya nanti kalau kita diskusi mungkin masih bisa memperhatikan dengan waktu. Karena ini pertama ya, nggak apa-apa lah ya. Kita masih uji coba, masih mencari bentuk juga, tapi boleh 1-2 orang memberikan kesan setelah diskusi dengan menggunakan six thinking head. Siapa yang bisa memberikan kesaksian? Waduh, testimoni. Ibu Nur Amalia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di pengalaman tadi jadi cukup seru ya, soalnya semuanya bisa menambahkan dan jadinya diskusinya lama banget gitu, sampai kita lupa waktu dalam satu nomor. Kalau nggak lihat jam mungkin satu soal aja kita bakal bahas terus-menerus. Banyak hal yang dibicarakan. Oke, terima kasih untuk Ibu Nur Amalia Putri. Oke, yang dari hijau. Francisca Novianti. Bentar ya Nadia ya. Baik Bu. Untuk yang pengalaman saat menggunakan Six Thinking Hat itu menurut saya kita mahasiswa dapat berpikir secara kritis dan di sana juga dituntut untuk menanggapi semua kasus. Jadi dituntut untuk mahasiswa ini menanggapinya secara cepat, kritis dan sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai topik yang digunakan. Masih Bu. Di sini bisa saling membelajarkan ya, karena kalau diskusi biasa seperti yang kita lakukan gitu kan, tidak ada yang sisi positifnya, negatifnya, perasaannya gitu kan ya, jangan memberi informasi. Kalau ini kita istilahnya berbagi tugas lah ya. Ini di Ibu jangan lebat
Kedengaran ya suara Ibu ya? Kedengaran, Bu. Oke, baik. Terima kasih Francisca atas ini. Oke, silakan Nadia Ainia. Di sini Suaranya iya, coba. Oke. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya cukup menyukai Ibu dengan metode yang baru saya laksanakan ini karena kebetulan teman-teman yang berada dalam kelompok 4 tersebut cukup aktif dalam pelaksanaan, dalam penyampaian, dan biasanya kami rolling Ibu. Misalnya jadi putih, jadi hijau, jadi semuanya kena perannya masing-masing, tidak hanya mendapatkan satu peran atau satu topi aja Ibu. Jadi cukup menyenangkan dan sangat menarik Ibu penerapannya. Terima kasih. Terima kasih Nadia Ainia. Oke, cukup 3 dulu ya karena memang waktu kita terbatas. Ya, memang dengan Six Thinking Hats ini itu berbagai macam nanti masalah bisa kita atasi. Misal kita mau mencari solusi, bisa, karena nanti akan ditukar yang mana dulu yang bicara, mau merah dulu, mau kuning dulu. Jadi sehingga sesuatu itu bisa menjawab atau menjadikan problem solving buat permasalahan yang kita angkat. Ya. Nah, ini nanti akan terus kalian terapkan khususnya di mata kuliah yang ampuh gitu ya. Sehingga ini akan melatih metode ini menjadi sebuah kebiasaan untuk Bapak Ibu sekalian yang akan nanti diterapkan pada PPL. Karena ini memang hal sesuatu yang baru ya untuk pendidikan. Karena biasanya metode Six Thinking Hacks ini adalah digunakan oleh sebuah perusahaan gitu, perusahaan besar. Makanya dalam rapat mereka itu sangat aktif, sangat excited gitu. Karena memang masing-masing memiliki perannya masing-masing, sehingga masing-masing mencari apa yang menjadi peran pada saat dia memakai topi itu gitu. Sehingga semua terlibat gitu, tidak hanya beberapa orang yang lain diem aja, tidak gitu ya. Alhamdulillah kalau di awal ini mungkin kalau ada sedikit kendala ya itu udah biasa aja lah ya, tapi seiring waktu nanti menjadi kebiasaan seru. Nah, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya hari apa lagi kita ini hari apa? Rabu, Jumat ya kalau tidak salah ya. Ini Bu, hari Jumat. Ya, nah Jumat itu kita nanti masuknya itu kepada demonstrasi ya. Jadi Bapak Ibu siapkan nanti bahan presentasi. Harusnya sih ada ada kertas, terus kita membuat peta konsep, terus membuat post-it dan sebagainya sehingga pembelajaran itu jadi menyenangkan gitu. Tapi ini karena di Zoom ya kita mungkin presentasi biasa aja dulu ya. Tapi kan kalau tugas di LMS kalau nggak salah kalian disuruh buat video ya. Mungkin pembuatan videonya nanti saja gitu karena kita akan melakukan presentasi langsung melalui Zoom meeting ini gitu. Jadi tolong dipersiapkan hasil diskusi kelompoknya ini untuk dipresentasikan di room besar ini gitu ya untuk ditanggapi. Nanti juga sama ya tanggapan presentasi atas presentasi itu juga dengan metode yang akan kita gunakan. Oke, mungkin cukup dulu sampai di sini karena ini Ibu belum bisa menyimpulkan ya karena belum ada pendapat apapun gitu ya. Sehingga kita bertemu lagi pada hari Jumat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa tepat waktu ya. Sehingga waktu tidak terbuang apalagi dengan ini kan ada kendala sinyal dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil mempersiapkan sampai aksi nyata gitu. Walaupun aksi nyata kan belum dilewati, tapi setidaknya itu dipersiapkanlah sehingga pada saat nanti selesai demonstrasi itu kan karena kita 2 kali pertemuan jadi waktunya cuma 2 hari ya, Rabu dan Jumat, dan itu topik 1 selesai. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik 2 dan metode pembelajaran atau proses pembelajarannya persis sama seperti ini juga. Seperti itu ya. Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu kita foto bersama dulu sebagai bukti. Siapa yang akan foto? Sekretaris? Nanti gantian ya, sekretaris. Mohon maaf Ibu karena saya login melalui HP jadi tidak bisa. Siapa yang bisa bantu Muslim? Apakah Muslim bisa membantu?
Bu, Amalia bisa tadi Bu. Oh ya, saya aja Bu. Baik. Ya, dihitung senyum ya, wajahnya jangan serius dong. Nanti pertemuan kedua nggak ada muka cemberut lagi ya. Nanti stres semua, jangan. Kita semangat, tetap semangat. PPG ini sesuatu yang menyenangkan. Oke, silakan Amalia, dihitung ya. Iya, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, bentar. Langsung saya share WA ya Bu, kalau enggak hilang. Bentar ya. Oke, silakan. Boleh gayanya bebas ya, jangan yang biasa aja. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nur Amalia Putri. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan kembali LMS-nya. Laptopnya jangan dibawa tidur ya, cukup sampai sore aja, malam istirahat, besok kita kembali lagi. Baik, terima kasih. Ulun akhiri sampai di sini, Bu Akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu. Semoga kita cepat ketemu ya. Soalnya seru di kelas. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Amin.